Hai semuanya, balik lagi ke channel aku, Faiza Maharani. Jadi sesuai sama judulnya, di video kali ini aku akan ngomongin seputar FH Undip sama temen aku, Zian. Jadi untuk masuk ke videonya, just keep on watching. Oke, jadi sekarang sebutin nama kamu, jurusannya apa, angkatan berapa, dan kuliahnya di mana? Nama aku Zian Syafa, jurusan Hukum di Fakultas Hukum Undip, angkatan 2019, asal dari Bekasi. Kalau boleh tahu dulu nilai UTBK kamu berapa? UTBK yang apa sih? Yang pertama itu 585, terus yang kedua tuh 609. Dulu kamu ikut bimbel nggak sih? Ikut, kita bareng. Iya, kita bareng. Jadi dulu kita bimbel di Inten. Jadi aku sama dia sama-sama anak IPA yang pindah ke IPS. Inten Sumarekon Bekasi. Kenapa sih kamu milih FH Undip? Sebenarnya sih nggak pengen FH Undip sih, sebenarnya tuh pengen FH UI. Cuman tuh karena pas lihat nilai yang UTBK kedua tuh kayak biasa-biasa aja. Terus sama bimbel dulu disaraninnya ke FH Undip, soalnya FH Undip tuh kuotanya banyak. Berapa sih waktu itu kuota FH Undip? Dari SBM tuh sekitar 300-an. Tuh banyak. Jadi kalau kalian masuk FH ada peluang nih di FH Undip. Tapi kamu tahu nggak sih sekarang FH Undip masuknya berapa? Kuotanya? Masih sama sih, kita masih sama. Bahkan kalau nggak salah 400 malah. Oh, lebih banyak gitu lebih ya. Banyak lagi. Selama di FH Undip kamu belajar apa aja? Biar ada gambaran. Kan aku baru 2 semester nih. Baru 2 semester. Kalau semester 1 tuh kayak belajarnya kayak basic gitu. Kayak pengantar ilmu hukum, pengantar hukum Indonesia, ilmu negara. Terus sisanya sih kayak matkul wajib kampus itu ada kayak Pancasila, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, agama, Islam kayak gitu, sama olahraga. Terus kalau semester 2 tuh lebih perinci lagi, ada hukum perdata, atas pidana, hukum Islam, hukum administrasi negara, tata negara, konstitusi kayak gitu. Terus menurut kamu tuh berat nggak sih belajar kayak gitu tuh? Enggak. Atau biasa aja? Sebenarnya karena aku dulu kan SMA IPA, jujur lebih berat pas SMA dibandingkan pas kuliah sih belajaran gitu. Iya. Bener kan? Bener sih, bener. Kayak kalau yang udah biasa Udah belajar IPA, belajar hukum tuh kayak biasa aja. Biasa aja. Susah nggak sih kuliah di FH Undip gitu, lingkungannya atau pelajarannya ada susahnya gitu nggak sih? Kalau lingkungan sih ya tergantung, kalau lingkungan sih tergantung kitanya sih kayak gimana kita milih temannya. Terus kalau belajar susah ya susah kalau misalnya kita nggak belajar mah, cuman kalau kita rajin datang kelas terus rajin baca buku juga bisa sendiri pasti. Dosen-dosen FH Undip gimana? Dosennya baik, ada yang baik tapi ada yang killer juga ada. Oh, ada yang killer. Ada yang killer, yang pelit ngasih nilai juga ada, yang gampang banget nilainya juga ada. Enaknya kuliah di Undip apa sih? Soalnya kan selama ini kan kita kan tinggalnya di Bekasi, terus Undip tuh kan di Semarang kan. Enak nggak sih kuliah jauh-jauh dari rumah gitu? Enggak, ada enaknya ada enggaknya sih. Kalau awal-awal sih emang gak enak, soalnya kan namanya bisa tinggal sama orang tua, terus tiba-tiba tinggal jauh sendiri itu homesicknya pasti. Tapi kalau ya enaknya ya bisa kayak ya bebas itu gitu. Kayak mau jalan-jalan, kalau ada kepanitiaan sampai malam juga nggak repot kayak ngehubungin orang tua atau segala macem kayak gitu sih. Terus kalau di Semarang juga makanannya banyak dan nggak terlalu mahal-mahal banget sih. Terus kalau misalnya untuk range harga kos-kosan di sekitaran Undip gitu mahal atau yang kayak ada yang murah banget, ada yang mahal banget gitu? Itu sih kalau di Undip sih kayak tergantung jarak ke kampusnya sih, makin jauh sama kampus tuh makin murah, makin dekat makin mahal. Terus tergantung fasilitasnya juga. Biasanya kalau yang kamarnya luar tuh masih kayak bisa gitu loh, setahun cuman kayak 3 juta atau 4 juta kayak gitu tuh setahun. Terus yang eksklusif juga ada yang sampai kayak 2 juta atau sebulan gitu ya. Lebih lagi misalnya ada apartemen atau apa. Iya benar. Jadi kalian bisa pilih kalian mau ngekos di yang harga berapa, terserah, karena banyak banget di sana. Aku sebenarnya pengen nanya peluang kerja anak FH Undip, cuma kan seperti yang kayak seluruh orang tahu, kalau misalnya peluang kerjanya anak FH kan pasti kayak jadi pengacara atau pokoknya yang di badan-badan hukum gitu. Cuma menurut kamu sendiri, kamu kedepannya pengen jadi apa sih dengan kamu masuk FH Undip ini? Kalau aku sih kalau mau jadi apa sih kayak belum tahu gitu. Tapi kalau cita-cita aku sih kepikirannya sekarang tuh kayak mungkin kayak kerja di kayak law firm atau di kayak kantor-kantor hukum. Masih aku belum kepikiran kayak jadi pengacara, jaksa atau apa. Tapi kalau misalkan peluang sih kalau di FH Undip sendiri tuh banyak banget yang kerja tuh di bidang pidana sih. Soal aku kayak
kayak lulusannya tuh banyak banget kayak jadi jaksa, jadi Oh iya ya. itu karena emang FOUNDIP juga terkenal di hukum pidana. Gitu. Bukan kalau ini kan kayak hukum bisnisnya bagus tuh. Gitu sih. FYI, tapi kalian juga tadi udah dengar kalau misal aku sama Zian ini sama-sama SMA-nya itu anak IPA, terus kita pindah ke IPS. Nah, aku pengen nanya gimana sih cara belajar kamu supaya kamu tuh bisa masuk FH Undip? Apakah ambis banget atau biasa aja gitu? Ambis banget, enggak sih ambis banget. Pokoknya kalau misalkan pengen kayak kuliahnya IPS terus kita dari IPA tuh harus udah nentuin sih dari ini kelas 12 saya udah nentuin gitu emang mau kuliahnya tuh apa supaya bisa fokus juga gitu loh belajarnya. Misalkan kita belajar IPA atau IPS, kalau kita mulai belajar IPS tuh semester 2 nggak sih? Iya, jadi kita tuh bahkan baru belajar IPS tuh kayak bulan Desember. Totalnya kita cuma 3 bulan aja. Bulan Desember kita mulai belajar. Jadi kita belajar aja di sekolah belajar IPA terus kayak nyampe 4 les belajar IPS gitu. Udah gitu kita tuh karena kita itu tahu kita itu anak IPA tapi kita mau ngambil lahannya anak IPS kan pasti susah banget kan. Mereka tuh udah belajar IPS tuh 3 tahun, sedangkan kita mau ngelawan mereka dengan kita belajar 3 bulan. Dan itu tuh pasti sesuatu hal yang berat banget gitu kan buat kita. Cuma cara kamu nanganin hal-hal kayak gitu gimana sih dulu? Dulu ya rajin belajar ya, maksudnya kayak rajin masuk les les tuh gak pernah, jangan cabut karena jangan cabut les karena pertama udah bayar mahal. Terus kayak sayang kita kan IPS yang bener-bener 3 tahun belajar gitu kan. Terus ngulang-ulang soal sih itu yang paling ngaruh banget sih, ngulang-ulang soal TBK, bentuk-bentuk TBK. Aku mau dong minta motivasi buat adik-adik semua di sini semua, motivasi dari kamu supaya mereka yang mau masuk FH Undip lebih semangat lagi belajarnya. Makanya motivasinya ya belajar, berdoa terus kayak mungkin jangan males sama yakin aja pasti bisa masuk. Soalnya dulu kita kayak gitu, kita yakin banget. Kita harus yakin kita bisa masuk sana. Kayak aku yakin aku harus bisa masuk secara UI dan dia juga yakin dia bisa masuk FH. Jadi pas doanya juga yakin gitu doanya gitu loh, bukannya kayak masuk mana ya kayak gitu. Jadi kalian harus yakinin kalian pilih kemana kayak gitu. Pertanyaan terakhir, gimana sih caranya kamu yakinin adik-adik di sini supaya bisa milih FH Undip, supaya kalau misalnya mereka yang masih ragu-ragu gitu bisa yakin masuk FH Undip? Yang mau masuk FH Undip pokoknya yakin aja. Pertama kan FH Undip tuh kota paling banyak, kota paling banyak hukum di Indonesia. Jadi banyak banget. Jadi bener-bener masuknya tuh sebenarnya nggak sesulit itu ya. Sesulit itu. Dan aku aja nilainya tuh cuma 690 bisa masuk. Tapi tuh jangan diremehin tahun ini nih ya nggak dikasih tau gitu ya nilainya. Iya, tahun ini nggak dikasih tahu tapi kuota tetap banyak. Kuota tetap banyak. Terus kalaupun SBM nggak kerjaan masih ada mandiri juga kuotanya lumayan banyak juga, ada sekitar 100-an lebih. Oh ya di Undip juga banyak banget. Di Undip tuh dapat nilai di FH Undip itu banyak, gampang banget. Bukan gampang sih, kayak aku sih dari kalian aku tuh banyak banget yang lulusan ini cum laude, jadi kayak nilainya sih nggak terlalu susah. Iya, dapat nilai gampang. Jadi kalau kalian mau cum laude, tapi tetap harus belajar juga. Harus belajar. Terus Undip juga makanannya murah, nggak semahal Bekasi yang jelas. Cuman kalau murah banget itu sih enggak. Cuman masih terjangkau mahasiswa. Terus lingkungannya ya enak sih, banyak tempat mainnya juga. Kalau main ya banyak juga tempat mainnya gitu. Tapi kalau mau serius juga bisa. Oke, mungkin segitu dulu videonya. Buat yang suka videonya, jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe biar aku makin semangat bikin videonya. Jangan lupa di subscribe semuanya. Mungkin kalian bisa masukin gambaran atau saran gitu, aku lanjut mau ngewawancarain anak mana, jurusan apa. Makasih buat semuanya yang udah nonton. I'll see you on my next video. Bye. Yay, makan.